Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini beberapa hari lagi sudah mau datangnya bulan yang mulia, bulan Ramadan, saya akan mencoba membacakan tentang puasa, penjelasan tentang puasa. Yang menjadi pedomannya pada kesempatan ini yaitu kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i juz 2 karangan Dr. Wahbah Zuhaili, halaman 155. Bagi yang tidak punya kitab bisa mendownload versi PDF di internet, banyak, tinggal ngetik Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Ada 5 jilid. Ini jilid yang kedua tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-faslul awwalu, fasal yang pertama, ta'rifus siyami wa masyru'iyyatihi wa hukmihi. Nah, ini tentang definisi puasa, disyariatkannya puasa, dan hukum berpuasa. Yang pertama kita mulai tentang ta'rifuhu, definisinya puasa. As-siyamu was-shaumu lughatan al-imsaku anisy. As-siyamu was-shaumu lughatan al-imsaku anisy. Siam dan saum secara bahasa artinya menahan diri dari segala sesuatu. Menahan diri dari apapun namanya siam atau saum. Wa yusta'malu fi kulli imsakin anit ta'ami awil kalami, dan digunakan akan dianya siam dan saum dalam tiap-tiap menahan dari makan dan menahan dari berbicara. Artinya baik siam ataupun saum, kedua-duanya digunakan dalam menahan diri dari makan. Tidak makan disebut siam, tidak berbicara juga bisa disebut siam. Ada penggunaannya. Dalam Al-Quran, kalau siam itu, kata-kata siam Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu berkenaan dengan menahan diri dari makan dan minum. Kalau saum dalam bentuk waw, sama yasumu saum, itu Allah sebutkan dalam kisah si Sayyidatina Maryam ketika beliau menahan diri dari tidak mau berbicara. Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar kepada Allah, kepada Ar-Rahman untuk saum. Kemudian dalam ayat selanjutnya, lan ukallimal yawma insiya. Pada hari ini aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Jadi saum di situ penggunaannya yaitu menahan diri dari berbicara. Jadi yuqalu soma iza sakata wamtana'a anil kalami. Orang Arab berkata soma apabila seseorang diam dan tidak mau berbicara. Jadi seseorang yang diam tidak mau berbicara bisa dibilang soma, diam ya. Wa minhu qauluhu ta'ala hikayatu an Maryam alaihassalam. Sebahagian daripada saum yang artinya diam tidak mau berbicara, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala sebagai hikayah dari kisah Siti Maryam alaihassalam dalam surah Maryam ayat 26. Inni nazartu lirrahmani sauma. Sungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman untuk saum. Artinya imsakan wa sukutan anil kalam. Beliau bernazar untuk saum. Saum di sini artinya imsakan, menahan diri, wasukutan, dan diam anil kalami, dari berbicara.
Dari mana kita tahu bahwa saum di situ artinya tidak berbicara? Bidalili qaulihi ta'ala anha, dengan dalil firman Allah selanjutnya berkenaan tentang Siti Maryam itu, yaitu falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan berbicara pada hari ini dengan seorang manusia pun. Jadi ketika beliau pulang membawa pulang Nabi Isa alaihissalam, ketemulah masyarakat kaumnya yang bertanya berbagai macam hal. Maka ketika itu Siti Maryam alaihissalam bernazar kepada Allah untuk tidak akan berbicara, tapi justru beliau menunjuk kepada anaknya yaitu Nabi Isa alaihissalam untuk beliau yang berbicara. Wa yuqalu samatil khailu. Ada juga ungkapan orang Arab samatil khailu, diamlah. Somatil khailu, diamlah kuda. Maksud diam kuda di sini idza amsakat anit ta'am. Ketika kuda tidak mau makan, orang Arab bilang somatil khailu. Nah, somat. Wasiyamu syar'an imsakun an syai'in makhsusin wa huwal muftirat fi zamanin makhsusin wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi min syakhsin makhsusin wa huwal mukallafu ma'an niyati minhu. Wasiyamu syar'an, arti puasa secara syara' dalam agama. Maksud puasa dalam agama yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan beberapa hari lagi, imsakun an syai'in makhsusin, yaitu menahan diri dari sesuatu yang tertentu. Bukan menahan diri tidak berbicara, bukan. Puasa dalam agama artinya menahan diri dari sesuatu yang khusus. Sesuatu yang khusus di sini maksudnya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, muftirat. Fi zamanin makhsusin, dan menahan diri itu dalam waktu tertentu, bukan seluruh waktu, yaitu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Min syakhsin makhsusin, dan menahan diri dari sesuatu tertentu tadi pada waktu tertentu dilakukan oleh orang-orang tertentu. Ya, tidak semua orang, yaitu si mukallaf, orang yang sudah balik, sudah berakal dan ada niat di malam hari. Dia yang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari, baru disebut siyam, puasa pada syarat. Fantaqala shaumu amma kana alaihi fil lughati ila mastaqarra alaihi fil syara'. Maka berpindahlah oleh arti puasa dari puasa pada lughat kepada puasa pada syara'. Artinya ada makna, ada hubungan antara puasa secara bahasa dan puasa secara syariah, itu tetap ada hubungan, yaitu sama-sama menahan. Cuma kalau arti bahasa lebih umum, bisa menahan diri dari makan, bisa juga menahan diri dari berbicara. Nah, namun kalau arti puasa secara syara' yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Wal aslu anna siyama fi Ramadan li'annahu afdalus syuhur. Lima warada fil hadis syarif Ramadanu sayyidus syuhur. Bermula asal bahwa sungguh puasa dalam Ramadan itu li'annahu, karena bahwa sungguhnya Ramadan itu afdalus syuhur. Kenapa sih puasa ditaruh di bulan Ramadan? Nah, alasannya di sini karena bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat utama dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Maksudnya begini, apakah bulan Ramadan itu mulia karena puasa di dalamnya, atau karena bulan Ramadan mulia makanya puasa Ramadan, makanya puasa yang sebulan itu ditetapkan oleh Allah pada bulan Ramadan? Saya ulang lagi, bulan Ramadan menjadi mulia apa karena ada puasa di dalamnya, atau justru karena bulan Ramadan itu mulia makanya puasa ditetapkan oleh Allah pada bulan Ramadan sehingga namanya menjadi puasa Ramadan? Kalau di sini yang saya pahami bahwa kenapa puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu afdalus syuhur, bulan yang paling mulia.
berdasarkan hadis yang mulia, Ramadhanu sayyidus syuhur. Bermula Ramadan itu pemimpin segala bulan. Karena dia pemimpin segala bulan, bulan yang mulia, ditambah lagi Allah mewajibkan puasa di dalamnya, tambah-tambahlah kemuliaannya. Al-Quran juga turun di bulan Ramadan. Jadi hadis ini, kata di footnote, catatan kaki, Ramadhanu sayyidus syuhur, bermula Ramadan itu pemimpin penghulu segala bulan. Di bawah garisnya ada footnote, hadzal hadisu rawahud Dailami wal Bazzar bisanadin dhaifin. Jadi hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan Al-Bazzar, sanadnya memang dhaif. Dalam kitab Majma'at Zawaid. Dalam kitab Asnal Matalib juga ada halaman 123. Wala yukrahu qawlu Ramadan bidunil idhafati li syahrin. Dan tidak dimakruhkan mengucapkan Ramadan saja tanpa menambah bulan. Artinya kita tidak menyebut bulan Ramadan, tapi Ramadan boleh. Tidak makruh. Karena dalam hadis tadi juga, walaupun hadisnya dhaif, ada bunyinya Ramadhanu sayyidus syuhur. Ramadan itu pemimpin segala bulan. Wasabatat ahadisu kasiratun fi tasmiyati Ramadhana min ghairi syahrin fi kalamir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan banyak juga, dan telah sebutlah oleh hadis-hadis yang banyak dalam menamakan Ramadan tanpa menggunakan kata syahr dalam ucapan Rasulullah SAW. Banyak hadis-hadis Nabi menyatakan, menyebutkan Ramadan saja, kata Ramadan tanpa menyebutkan kata bulan. Misalnya contoh, minha, sebahagian daripadanya hadis yang banyak itu marawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi pernah berkata, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatinu." Apabila telah datanglah Ramadan. Jadi Ramadan, enggak ada bulan Ramadan. Apabila telah datanglah oleh Ramadan, futihan, niscaya dibukakan akan segala pintu-pintu surga, wa ghullikat, dan dikuncikan akan segala pintu-pintu neraka, wa suffidati syayatinu, dan dibelenggulah akan segala setan-setan. Nah, ini yang menjadi syahid, dalil di hadis ini, yaitu Nabi menyatakan Ramadan tanpa mengiringi ucapan bulan Ramadan, tapi Ramadannya saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di footnote catatan kaki di bawah, jilid 2 halaman 672 nomor hadis 1800. Dalam kitab Sahih Muslim jilid 7 halaman 187 rukam nomor 1079. Wa fi asli syar'i la yajibu shaumu ghairi Ramadan bil ijma'. Dan pada asal agama, pada asal syara' itu tidak wajiblah oleh puasa selain Ramadan dengan ijma'. Jadi dalam agama Islam itu tidak wajib pada dasarnya. Pada dasarnya tidak ada puasa yang wajib selain puasa Ramadan. Yang wajib cuma puasa Ramadan. Itu ijma'. Nah, kecuali ada hal-hal lain yang menyebabkan yang tidak wajib menjadi wajib, itu beda lagi. 5 rawat Talhatu bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, karena hadis yang telah diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna A'rabiyyan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam faqala. Karena ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah bertanya tentang Islam. Faqala, Nabi berkata, Islam itu engkau mengucapkan 2 kalimat syahadah, engkau salat sehari semalam 5 waktu, engkau puasa Ramadan, engkau beri zakat, dan seterusnya. Kemudian orang Arab itu bertanya, hal alayya ghairu, adakah kewajiban yang lain kepadaku selain itu? Nabi berkata, qala la, tidak ada kewajiban lain. Jadi cukup itu saja, itu puasa Ramadan tadi. Illa anta tawwa, kecuali engkau melakukan amalan-amalan sunnah tambahan. Jadi ini dalil menunjukkan bahwa tidak ada puasa, tidak ada kewajiban puasa selain Ramadan, kecuali dengan sebab nazar.
Wa qad yajibu siyamu binazrin au kafaratin au jaza'is shaidi wa nahwi. Dan kadang-kadang wajiblah oleh puasa dengan sebab nazar. Jadi tadinya nggak wajib, dengan sebab bernazar jadi wajib, atau sebagai kafarah, ya, bersumpah, kafarah sumpah puasa 3 hari, atau sebagai balasan berburu kita naik haji, nggak boleh berburu, kita berburu kemudian nggak sanggup membeli gantinya, itu harus diganti dengan puasa. Itu pembahasannya di dalam bab haji. Tarikhu tasyri'is siyam, ini sedikit sejarah awal mula disyariatkan puasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu ba'dal hijrati salasata ayyamin min kulli syahrin wa yasumu yauma asyura. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa sesudah hijrah 3 hari dalam setiap bulan, dan beliau juga berpuasa pada hari Asyura. Jadi sesudah Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, setiap bulan Nabi puasa 3 hari. Ya, Nabi puasa 3 hari dalam setiap bulan. Juga Nabi berpuasa hari Asyura, yaitu sebelum Muharram. Lianna siyama kana ma'rufan 'indal umamis sabiqah wa 'inda ahli kitab. Dan puasa itu merupakan perkara yang ma'ruf, artinya bukan perkara baru dalam Islam. Jadi umat-umat terdahulu ahli kitab, jadi penganut kitab Taurat, penganut kitab Injil, mereka juga tahu tentang puasa, artinya mereka juga berpuasa. Jadi Nabi puasa setiap bulan 3 hari, juga puasa di hari Asyura, ila an faradallahu siyama syahri Ramadan fi Sya'ban minas sanati tsaniyati lil hijrah, hingga mewajibkan oleh Allah akan puasa Ramadan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Hingga Nabi senantiasa puasa setiap bulan 3 hari hingga tiba bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah lah Allah memerintahkan Nabi untuk melaksanakan puasa Ramadan. Fa'anzalallahu ta'ala, maka menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu akan berpuasa sebagaimana telah dituliskan, telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadana 9 sinina hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awwali sanata 11 lil hijrah. Nah, maka berpuasalah oleh Rasulullah SAW Ramadan selama 9 tahun. Jadi Nabi sempat melaksanakan puasa selama hidup beliau, yaitu 9 kali bulan Ramadan. Hatta tufiya, hingga beliau pun diwafatkan oleh Allah dalam bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Tahun ke-11. Jadi beliau mulai berpuasa tahun kedua Hijriyah sampai tahun ke-11 Hijriyah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2. Jadi tahun ke-11 enggak sempat. Jadi 9 kali. Pertama tahun kedua Hijriah sampai tahun ke-11. Beliau wafat sebelum Ramadan di tahun ke-11. Jadi Nabi berpuasa 9 kali. Dalam kitab yang lain dijelaskan Nabi puasa 9 kali, cuma 1 kali yang 30 hari, yang lain 29 hari. Waqtasatil ummatul islamiyatu bi faridati shaumi syahri Ramadan bizzat. Dan terkhususlah oleh umat Islam dengan fardu puasa bulan Ramadan di bulan Ramadan. Wasyarakatil umamal ukhra fi asli masyru'iyyatis shaum. Jadi puasa Ramadan itu cuma khusus kepada umat Islam. Dan umat Islam juga ikut sama dengan umat-umat yang lain pada asal puasa. Artinya umat yang lain juga berpuasa, cuma mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi orang Islam itu cuma orang Islam yang berpuasa sebulan Ramadan secara full. Adapun puasa, umat lain juga melaksanakan puasa walaupun bukan di bulan Ramadan. Al-aslu fi masyru'iyati siyami syahri Ramadan qauluhu ta'ala. Bermula dalil pada disyariatkannya puasa bulan Ramadan itu firman Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil yang sudah umum yang sudah kita ketahui. Itu dalil kenapa kita harus berpuasa, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Arti kutiba di situ maksudnya faradallah, Allah mewajibkan. Jadi dalam ayat itu Allah tidak menyebutkan di kapan puasanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dituliskan, diwajibkan, difardukan kepadamu puasa sebagaimana telah difardukan kepada orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Cuma difardukan berpuasa. Berapa hari puasa itu tidak disebutkan. Ada sebutannya dalam ayat selanjutnya. Ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang terhitung, beberapa hari yang terhitung. Puasa itu tidak banyak, bisa dihitung. Nah, falam yu'ayyin fiha zaman as-siyam. Jadi dalam ayat itu Allah tidak menjelaskan bulan apa berpuasa, cuma diwajibkan berpuasa pada beberapa hari tertentu dan tidak dijelaskan puasa itu di bulan apa. Summa bayyanahu biqaulihi ta'ala, kemudian Allah menjelaskan waktu puasa itu dengan firman-Nya Allah dalam ayat selanjutnya, Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Bulan Ramadan yang diturunkan dalam bulan Ramadan itu akan Al-Furqan sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas daripada petunjuk dan furqan. Faman syahida minkum asy-syahra, maka siapapun yang menyaksikan di antara kamu akan bulan, falyasumhu, maka hendak ia berpuasa. Nah, sehingga berdasarkan ayat selanjutnya, jadilah kewajiban puasa itu di bulan Ramadan. Fa'ayyana zamanahu ba'da an dzakarahu mubahaman, maka menentukan ya Allah akan masanya puasa sesudah menyebutkan dianya Allah akannya puasa secara mubham. Di awal di ayat 183 Allah menyebutkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Cuma Allah tidak menjelaskan puasanya berapa lama. Sesudahnya Allah menyebutkan ayyamam ma'dudat, beberapa hari tertentu. Kemudian Allah jelaskan kembali bulannya, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kemudian juga dalil tentang kewajiban puasa itu dari sunnah Nabi, yaitu ma rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bunyal Islamu ala khamsin, dibangun akan Islam itu di atas 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Jadi rukun Islam itu 5: bersyahadah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, naik haji ke Baitullah bila mampu, dan puasa Ramadan. Dalam hadis ini puasa Ramadan ke nomor 5. Ini dalilnya bahwa puasa Ramadan itu wajib, yaitu rukun Islam. Wa ajma'al muslimuna ala wujubi siyami syahri Ramadan wa annahu ma'lumun minad din bid-darurah. Dan ijma'lah semua orang Islam, sepakatlah semua orang Islam terhadap kewajiban puasa bulan Ramadan. Dan puasa Ramadan merupakan hal yang maklum, hal yang diketahui dari agama secara mudah. Artinya semua orang tahu, semua umat muslim itu tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib. Sehingga bila ada yang mengingkari kewajiban puasa, itu bisa dianggap keluar dari Islam. Hukmu siyami Ramadan. Ini hukum berpuasa Ramadan. Siyamu syahri Ramadan ruknun min arkanil Islam. Bermula puasa Ramadan itu satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Wahwa fardun min furudihi, dan dianya puasa Ramadan itu merupakan satu fardu dari fardu-fardu, satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam. Wa yajibu shaumuhu lil adillatis sabiqati minal Qur'anil Karim wal hadisis sabiqi wa ghairihi wal ijma'i. Dan wajiblah oleh melaksanakan puasa Ramadan karena dalil-dalil yang telah terdahulu, baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Nabi dan lainnya, dan karena ijma'. Jadi puasa Ramadan itu wajib karena rukun dari rukun-rukun Islam, satu kewajiban Islam. Wa man jahada wujuba shaumahu fahuwa kafirun. Bermula siman yang mengingkari ia akan kewajiban puasanya Ramadan, maka siman itu dianggap kafir. Orang yang tidak percaya kewajiban puasa Ramadan, dia dianggap kafir, bukan muslim.
wa yu'amalu muamalatal murtaddi, dan diperlakukan akan dianya orang yang ingkar tadi sebagaimana diperlakukan orang murtad. Dia berlaku hukum orang murtad kepadanya. Fa yustatabu lil iqrabihi wa ruju'i ingkarih, maka dianjurkan untuk bertobat supaya kembali mengakui tentang kewajiban puasa, untuk kembali dari keingkarannya. Fa in taba qubila minhu, maka bila taubat ia diterima taubatnya, wa illa qutila kafiran, jika tidak mau bertaubat maka dia dihukum sebagai hukum kafir. Nah, hukumnya dibunuh di sini kan, itu kalau pemerintahan muslim. Illa idza qariba ahdin bil Islam, kecuali apabila ia itu dekat masanya dengan Islam. Kecuali ada muallaf yang baru masuk Islam, kemudian dia tidak percaya terhadap kewajiban puasa, itu beda lagi hukumnya. Nah, jadi illa idza kana qariba ahdin bil Islam, kecuali bila ada yaitu dekat masanya dengan Islam, baru masuk Islam tapi ada syaratnya. Falam yata'allam ba'du faraidal islami wa ahkamihi, dan dia belum mempelajari sesudahnya Islam. Sesudah dia masuk Islam, dia belum mempelajari tentang kewajiban-kewajiban Islam, tentang kefarduan-kefarduan Islam, dan tentang hukum-hukum Islam. Sehingga dia tidak tahu kalau puasa itu wajib. Kemudian dia ingkari, jadi orang itu harus diajarkan dulu. Au nasya'a ba'idan 'anil ulama'i yu'allam, atau dia hidup dalam kondisi jauh dari pesantren, jauh dari para ulama, maka orang seperti itu yang ingkar terhadap kewajiban puasa harus diajarkan. Amma man aqarra biwujubis siyami walakinnahu taraka shauma Ramadan ghaira jahidin lahu wa biduni udrin kamaradin wa safarin fahuwa asin wa fasiqin. Adapun orang-orang yang mengakui kewajiban puasa, dia percaya puasa itu wajib, walakinnahu taraka shauma Ramadan, tetapi dia meninggalkan puasa Ramadan, tidak mau puasa. Ghaira jahidin lah, dia tidak mengingkari puasa, saya akui itu wajib, cuma dia nggak mau puasa. Dan dia nggak mau puasa itu wabiduni udrin kamaradin wa safarin, dengan tanpa alasan, bukan karena sakit, bukan karena musafir, pokoknya dia nggak mau puasa. Bahwa asin wa fasik, jadi orang itu dianggap muslim yang asin, yang maksiat, fasikin, muslim yang fasik karena meninggalkan kewajiban agama. Wajibu habsuhu wa man ut'ami wasyarabi alaihi naharan, jadi orang seperti itu mesti ditahan. Wajibu habsuhu, mesti ditahan, di penjara, di karantina kalau sekarang. Waman ut'am, jadi dihalangi dari makanan dan minuman di siang hari. Siang hari nggak boleh kasih makanan dan minuman. Liyah suralahu suratus saumi, supaya kelihatan dia seperti orang yang berpuasa, supaya terdorong dia untuk sadar, untuk kembali bertobat. Dia akan berpikir percuma nggak puasa juga, nggak makan, nggak minum, mending puasa sekalian. Nah, liyatuba wa yarji'a an isyanihi wa taksirihi, supaya taubat ia dan kembali ia daripada maksiatnya dan kelalaiannya. Sampai di sini dulu untuk penjelasan puasa. Nanti kita lanjutkan kepada bahagian selanjutnya. Terima kasih. Mohon koreksi dan kritik dan saran, mungkin ada kekurangan di sana sini. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.